Grammy Gacoan sepakat berdamai dengan membayar royalti musik sebesar 2,2 miliar rupiah kepada Lembaga Manajemen Kolektif Sentral Lisensi Musik Indonesia. Penanda. Hai, balik lagi bareng aku Ginan. Hari ini aku mau bahas sesuatu yang penting banget buat kita, legalitas karya audiovisual. Teman-teman, coba bayangin, dari tahun 2019 sampai 2025 tercatat hampir 300 kasus pelanggaran kekayaan intelektual di Indonesia. Dan tahu nggak, 87 diantaranya adalah pelanggaran hak cipta. Banyak yang terjadi di karya audiovisual, seperti film, musik, sampai konten digital yang tiap hari kita nikmati. Nah, yang aku simpulkan dari angka ini adalah kesadaran kita untuk menghargai karya orang lain masih kurang banget. Nah, sebenarnya karya audiovisual itu udah jelas dilindungi hukum lewat Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Intinya, kalau ada yang mengunggah ulang, menjiplak, atau pakai tanpa izin, ya jelas itu masuk kategori pelanggaran. Nah, kenapa sih penting legalitas ini? Pertama, biar ide kita nggak gampang dicuri oleh orang lain. Dan yang paling penting, karya kita jadi lebih dihargai, baik sama audiens maupun sama industri. Karena originalitas itu bikin nama kita dikenal dan dipercaya. Seperti apa yang udah tadi aku sampaikan, pelanggaran hak cipta karya audiovisual ini masih sering banget terjadi. Contoh paling jelasnya adalah, kamu pasti sering lihat situs film ilegal? Ya gratis sih, tinggal klik. Tapi di balik itu dampaknya besar. Industri film bisa rugi miliaran. Bahkan penonton juga bisa kena risikonya. Mulai dari jadi korban phishing, sampai kebocoran data pribadi gara-gara klik link gak jelas. Atau kasus lain deh, plagiarisme di konten digital. Bayangin aja, kamu bikin karya dengan susah payah. Mulai dari musik, footage, sampai editing yang bagus. Tiba-tiba ada orang asal comot konten kamu tanpa izin, bahkan tanpa nyebutin sumbernya. FYI, mengambil 10% aja dari karya orang lain udah bisa dianggap plagiarisme loh. Dan yang paling bikin sakit, tahu nggak apa? Ini bisa ngancurin reputasi kita sebagai kreator. Kerja keras kita bertahun-tahun bisa runtuh gara-gara ada orang lain yang gampang banget ngeklaim karya kamu. Makanya, ada juga yang namanya etika audiovisual yang sering banget dilupain padahal penting. Intinya, jangan langgar hak cipta, jangan menyinggung sara, dan jangan ambil gambar orang lain tanpa izin. Nah, terus kapan sih sebuah karya bisa dikatakan melanggar batas? Jawabannya, kalau udah merugikan orang lain, baik secara hukum karena melanggar hak cipta, atau secara moral karena enggak menghormati etika. Ingat, setiap elemen video, musik, gambar, efek suara punya aturan hak ciptanya sendiri. Jadi, pastikan semuanya sah sebelum dipublikasikan. Nah, teman-teman, sekarang udah paham kan legalitas karya audiovisual itu bukan cuma sekedar formalitas, tapi penting banget nih buat kita semua. Aku mau reminder sekali lagi, kalau kamu seorang creator, pastikan karya yang kamu buat terlindungi. Dan kalau kamu seorang penonton, biasakan untuk menghargai karya lewat jalur resmi ya. Karena sekecil apapun karya orang lain, tetap layak untuk dihargai. Ingat, karya itu identitas. Dan kalau identitas nggak dijaga, pelan-pelan bisa hilang begitu saja. Yap, segitu aja pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan kita berikutnya. See you!